Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Islam Bandung akan mempresentasikan business plan usaha minyak kelapa yang bernama Coconut Oil Nucipera. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri. Saya sendiri yaitu Dea Sonia dan dua teman saya yaitu Hasna Paida Hakim dan Pilda Paldian. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai latar belakang pendirian bisnis. Kecamatan Surade merupakan daerah dengan lahan pertanian kelapa sehingga berpotensi untuk menghasilkan bahan baku untuk pembuatan produk-produk turunan kelapa. Minyak kelapa sebagai salah satu produk turunan kelapa yang sangat memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi industri usaha kecil menengah. Dengan adanya kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia pada saat ini, karena CPO menjual minyak goreng dengan harga domestik, sehingga adanya penimbunan stok, pengalihan barang modern ke pasar tradisional, dan kemunculan punik buying, maka kami berinisiatif untuk memiliki usaha produk minyak kelapa agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya yaitu logo perusahaan minyak kelapa kami, yaitu PT Nucipera. Visi dan misi. Visinya yaitu untuk menggali dan memanfaatkan potensi buah kelapa secara ilmiah untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara luas. Misinya yaitu untuk membangun usaha mandiri yang berkomitmen menjaga mitra pemerintah dan masyarakat yang berkualitas dengan menjaga dan melestarikan keseimbangan alam dan lingkungan masyarakat sebagai hubungan yang saling menguntungkan. Masalah dan solusi. Masalah yang terjadi yaitu kelangkaan minyak goreng, sehingga kami memiliki ide bisnis untuk menjual minyak goreng dari kelapa. Selain masalah kelangkaan, sebagian masyarakat Indonesia yang mulai beralih untuk menerapkan gaya hidup sehat dengan mengganti minyak goreng menjadi minyak kelapa, mengalami permasalahan harga minyak kelapa yang lebih mahal dibandingkan minyak goreng. Dengan begitu, kami berusaha menciptakan minyak kelapa sehat dengan harga yang terjangkau bagi semua kalangan masyarakat Indonesia. Masalah lingkungan yang diakibatkan oleh proses produksi minyak goreng juga mendorong kami untuk menciptakan minyak kelapa. Karena proses produk minyak kelapa lebih ramah lingkungan. Minyak kelapa pun bisa disimpan dengan jangka waktu yang cukup lama jika wadah yang digunakan tidak terbuka. Selain itu, kehadiran bisnis minyak dari kelapa memungkinkan masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan minyak goreng di tengah kelangkaan minyak pada saat ini. Masyarakat bisa beralih dari minyak goreng biasa ke minyak goreng dari kelapa. Selanjutnya, peluang dan target pasar. Tren lingkungan yang memberikan momentum target pasar yaitu kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia yang akhirnya membuat harga minyak goreng naik berkali lipat dari harga normal, merupakan sebuah peluang bagi produk minyak kelapa untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Pasokan minyak kelapa yang stabil dan juga harga yang terjangkau yang kami tawarkan membuat produk minyak kelapa memiliki keunggulan tersendiri untuk menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat untuk beralih dari minyak goreng ke minyak kelapa. Kompetisi. Keunggulan kompetitif merupakan kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada pasar yang sama. Komponen-komponen tersebut adalah komponen kondisi faktor sumber daya, kondisi permintaan domestik, dukungan industri terkait dan industri pendukung minyak kelapa, serta kondisi struktur, strategi, dan persaingan yang dihadapi oleh minyak kelapa Indonesia. Hasil analisis Berlian Porter menunjukkan
bahwa minyak kelapa Indonesia belum berdaya saing secara kompetitif. Pada kondisi faktor sumber daya alam yang dinilai belum dimanfaatkan secara optimal, kondisi infrastruktur yang belum merata di sejumlah wilayah menghambat rantai agribisnis kelapa. Kondisi permintaan domestik menunjukkan kenaikan dan belum terpenuhi. Dan pada kondisi permintaan luar negeri, Indonesia belum memenuhi standar kualitas yang ketat di negara importir. Sinergitas antara industri terkait dengan pendukung belum cukup mampu mendukung, terutama pada pasokan bahan baku. Hal ini disebabkan belum ada kerjasama yang baik antar petani dan industri sebagai pelaku usaha. Tingkat persaingan minyak kelapa di Indonesia cenderung tidak kompetitif karena utilitas industri yang cukup rendah karena kurangnya pasokan bahan baku. Peran pemerintah belum cukup mendukung kondisi industri minyak kelapa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, agar perusahaan kami dapat bersaing secara kompetitif, yaitu dengan bekerja sama dengan petani di daerah yang sama dengan tempat produksi kami, yaitu di Kecamatan Surade. Hal ini agar pasokan bahan baku di perusahaan dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak menghambat proses produksi minyak kelapa. Selain itu, untuk memenuhi permintaan di luar negeri, kami berusaha untuk memproduksi minyak kelapa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara importir. Selanjutnya yaitu aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu aspek hukum. Bentuk badan usahanya yaitu perusahaan perseorangan. Legalitasnya surat izin usaha perdagangan mikro, surat izin tempat usaha, akta pendirian perusahaan, surat izin usaha perdagangan, nomor pokok wajib pajak, nomor induk usaha, PPOM. Yang kedua yaitu aspek lingkungan. Dampak negatifnya diantaranya asap yang timbul selama proses produksi minyak kelapa. Kemudian kebisingan yang ditimbulkan selama proses produksi minyak kelapa seperti suara mesin dan musik yang diputar karyawan terlalu keras. Kemudian limbah yang dihasilkan dalam proses pembuatan minyak kelapa dapat mencemari lingkungan. Selanjutnya manfaat positif, di antaranya peningkatan pendapatan pada masyarakat yang mempunyai kebun kelapa sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan. Selanjutnya memunculkan lapangan kerja baru di sekitar tempat usaha minyak kelapa. Selanjutnya semakin banyak konsumen yang peduli terhadap visi dan misi usaha minyak kelapa karena minyak kelapa jauh lebih sehat dan aman. Yang ketiga, aspek teknis dan teknologi. Lokasinya yaitu lokasi produksi di tempat strategis yang jauh dari kediaman masyarakat dan di lahan yang luas. Untuk lokasi pemasarannya yaitu dijual di tempat produksi dan dipasarkan di tempat lain yang mudah terjangkau. Teknologi yang diperlukannya yaitu diantaranya wajan, tungku, pengaduk, mesin parut kelapa, mesin peras santan kelapa, penggiling untuk ekstraksi basah dan kering, mesin penyaringan hasil ekstraksi minyak, dan banyak lagi. Baik, selanjutnya ada perhitungan keuangan usaha secara sederhana. Yang pertama ada uraian sumber pendanaan, ada modal sendiri, persentasenya itu 57%, jumlahnya 131.170.750. Untuk pinjamannya persentasenya 43%, jumlahnya 100 juta. Jadi total keseluruhan persentasenya 100%, total jumlahnya jadi 231.170.750. Yang kedua ada pembiayaan modal investasi. Yang pertama ada
tanah, banyaknya tuh 1, harga per unitnya 50 juta, jumlahnya 50 juta. Yang kedua ada bangunan, banyaknya 1, harga per unitnya 50 juta, jumlahnya 50 juta. Dan yang ketiga ada mesin peralatan, yaitu ada mesin parut, banyaknya 1, harga per unitnya 245.000, jumlahnya 245.000. Lalu ada mesin pres santan, banyaknya 1, harga per unitnya 500.000, jumlahnya 500.000. Lalu ada penggilingan ekstraksi basah dan kering, banyaknya 1, harga per unitnya 53.800.000, jumlahnya 53.800.000. Untuk mesin penyaring hasil ekstraksinya 1, harga per unitnya 18.500.000, jumlahnya 18.500.000. Lalu yang keempat ada peralatan kantor, yaitu terdiri ada wajan, banyaknya tuh 1, harga per unitnya 250.000, jumlahnya 250.000. Lalu yang kedua ada tungku, banyaknya 1, harga per unitnya 50.000, jumlahnya 50.000. Lalu ada pengaduk, banyaknya tuh 1, harga per unitnya 25.000, jumlahnya 25.000. Lalu yang kelima ada alat angkut, banyaknya 1, harga per unitnya itu 25 juta, jumlahnya 25 juta. Lalu yang keenam ada alat lainnya, banyaknya 1, harga per unitnya 1 juta, jumlahnya 1 juta. Lalu ada infrastruktur, banyaknya 1, harga per unitnya 500.000, jumlahnya 500.000. Lalu yang terakhir ada biaya praoperasi, banyaknya 8, harga per unitnya 200.000, jumlahnya itu harga banyaknya dikali harga per unit 1.600.000. Total dari banyaknya itu ada 20. Total harga per unitnya senilai 200.070.000 rupiah. Jumlahnya ada jumlah dari harga per unit dikali banyaknya ada 201.445 juta. Yang ketiga ada biaya yang diperlukan. Yang pertama itu ada gaji, banyaknya tuh ada 3 karyawan, harga per unitnya 1.500.000. Untuk jumlahnya harga per unit dikali banyaknya 4.500.000. Untuk penyusutan, yang pertama ada mesin, banyaknya tuh 4 tahun, harga per unitnya itu 73.045.000, jumlahnya 18.261.250. Untuk peralatan kantor, banyaknya tuh masa 2 tahun, harga per unitnya 325.000, jumlahnya jadi 162.500. Untuk alat lainnya, banyaknya 2 tahun, harga per unitnya 1 juta, jumlahnya 500.000. Jadi untuk jumlah total penyusutannya itu 18.923.750. Untuk bunga pinjamannya itu 6%, harga per unitnya 100 juta, jumlahnya 6 juta. Untuk biaya pemasarannya tuh 1 liter, harga per unitnya 2.000, jumlahnya 2.000. Dan biaya yang terakhir, biaya lainnya 1, harga per unitnya 50 juta, jumlahnya 50 juta. Jadi total dari harga per unit yaitu 175.922.000. Untuk jumlahnya, jumlah keseluruhannya jadi 29.475.720. Yang keempat ada biaya variabel. Yang pertama ada upah, banyaknya tuh 1 hari,
Harga per unitnya 50.000, jumlahnya 50.000. Yang kedua ada biaya bahan, banyaknya 100 butir per hari, harga per unitnya 2.000, jumlahnya 200.000. Untuk jumlah harga per unitnya 52.000, jumlah dari keseluruhannya 250.000. Lalu yang kelima ada proyeksi pendapatan. Jadi sebagai hasil dari perhitungan proyeksi produksi dan harga jual diperoleh penerimaan pendapatan penjualan selama jangka waktu usaha. Berikut proyeksi produksi dan pendapatan kotor minyak kelapa selama penjualan 1 tahun. Untuk produknya tuh minyak kelapa, volumenya tuh 1 liter, harga jualnya senilai 19.500, penjualan 1 bulannya 11.700.000, penjualan 1 tahunnya 140.400.000. Selanjutnya ada pencapaian. Jadi saat ini PT Coconut Oil Nucifera telah dapat memproduksi minyak kelapa secara massal dengan kualitas minyak yang stabil. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan teknologi yang kami gunakan beriringan dengan penelitian dan pengembangan produk yang kami lakukan secara rutin. Adanya peningkatan ini juga membuat volume penjualan dan daerah pemasaran dan dapat kami perluas. Dalam melakukan aktivitas operasional, kami melakukan sesuai dengan struktur yang telah dibuat mengikuti fungsi dan pencapaian tugas. Setiap aktivitas di perusahaan dilakukan berdasarkan perencanaan yang berbasis evaluasi. Perusahaan pun memiliki target dan juga pencapaian target di setiap periodenya. Lalu ada pembiayaan. Untuk biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi minyak kelapa ini yaitu sebesar 231.170.750 rupiah, di mana dengan biaya tersebut kami akan menggunakannya untuk biaya modal investasi, biaya tetap, dan biaya variabel. Bisnis modal kanvas minyak kelapa dari produk kami yaitu Coconut Oil Nucifera. Yang pertama yaitu Key Partners, jaringan dari supplier dan mitra yang membuat model bisnis minyak kelapa akan bekerja. Adapun beberapa mitra yang menjadi bagian dari bisnis minyak kelapa adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemerintah. Pemerintah sangat berperan penting untuk akses terhadap pemberian kebijakan-kebijakan pada produk minyak kelapa ini. Yang kedua yaitu bisnis lokal. Bisnis lokal dapat dijadikan salah satu mitra minyak kelapa untuk memperkenalkan produk minyak kelapa dengan cara memasarkannya kepada target pasar. Yang ketiga yaitu petani kelapa. Bahan baku utama pembuatan minyak kelapa diperoleh dari petani kelapa, sehingga petani kelapa termasuk key partners dalam bisnis ini. Yang keempat yaitu pengusaha catering, khususnya pengusaha catering makanan sehat. Catering makanan sehat biasanya mengganti minyak goreng dengan minyak kelapa agar makanan menjadi lebih sehat, sehingga pengusaha catering makanan sehat menjadi salah satu key partners dalam bisnis minyak kelapa. Dengan melihat fungsi dan kegunaan minyak kelapa ini, sangat cocok untuk digunakan pada makanan di dalam catering sehat tersebut. Yang kedua yaitu key activities. Dalam melakukan kegiatan bisnis, hal yang sangat penting diperhatikan adalah bagaimana strategi model bisnis yang diterapkan oleh para pelaku usaha. Adapun kegiatan yang akan dilakukan oleh pelaku usaha minyak kelapa adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahan baku merupakan suatu ikon produk, maka dari itu bahan baku sangatlah penting terhadap produk yang ingin kita pasarkan. Produk minyak kelapa harus mampu menciptakan produk yang kuat karena dapat menjadi nilai keunggulan kompetitif dalam jangka panjang bagi perusahaan untuk berkembang. Yang kedua yaitu produksi. Proses produksi minyak kelapa dilakukan secara berurutan dari proses penyediaan bahan baku sampai proses pengemasan produk. Hal ini sangat dijaga setiap prosesnya agar tetap terjaga kualitas produk yang dipasarkan, sehingga tidak mengecewakan para pelanggan atau calon konsumen. Yang ketiga yaitu pendamping petani.
bertujuan untuk meminimalisirkan biaya bahan baku pengolahan minyak kelapa, serta biaya distribusi pengangkutan pun sedikit berkurang. Yang keempat yaitu pemasaran. Pemasaran adalah peranan yang penting untuk berjalannya perusahaan yang masih belum dikenal oleh pasar, di mana tujuan dari pemasaran itu adalah agar customer segments atau konsumen tersegmentasi mengenai produk dan berniat untuk membeli produk yang dipasarkan. Yang kelima yaitu riset dan pengembangan. Riset dan pengembangan berfungsi untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan peningkatan kualitas produk minyak kelapa untuk mengatasi kekhawatiran terkait kesehatan minyak kelapa tersebut. Riset dan pengembangan juga dilakukan agar perusahaan selalu lebih unggul dibanding kompetitor. Dalam melakukan riset dan pengembangan, kami mengumpulkan data informasi yang dibutuhkan. Hasil dari riset dan pengembangan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan produk dan melakukan proses produksi dengan teknik yang lebih canggih dan efisien. Yang ketiga yaitu value proposition. Value proposition merupakan satu keunikan yang menentukan mengapa produk atau jasa tersebut pantas dipilih oleh pelanggan. Nilai produk yang akan ditawarkan oleh produk minyak kelapa ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu produk lokal. Nilai lokal yang dimaksud adalah bahan baku yang tersedia langsung di wilayah proses produksi minyak kelapa yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut. Secara tidak langsung dapat memanfaatkan sumber daya alam yang memiliki nilai jual. Yang kedua yaitu murni kelapa. Produk minyak kelapa ini merupakan produk yang berinovasi dalam memanfaatkan potensi lokal yang ada di daerah Surade, yaitu dari buah kelapa. Bahan bakunya yang mudah didapatkan, dan produk minyak kelapa ini melalui proses penyaringan dan fermentasi secara ilmiah tanpa menggunakan bahan kimia apapun. Yang ketiga yaitu proses pembuatan higienis. Proses pembuatan minyak kelapa ini dengan cara sederhana dan alami. Proses pembuatannya cukup berhati-hati dikarenakan kualitas minyak kelapa agar tetap terjaga untuk dikonsumsi dan tidak ada efek samping untuk jangka panjang. Yang keempat yaitu customer relationship. Pembinaan hubungan dengan pelanggan bertujuan untuk mendapatkan pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan lama. Maka dari itu sangat penting dalam hal pembinaan hubungan antara pelanggan untuk keberlangsungan usaha produk minyak kelapa ini. Antara lain yaitu konsumen ditemui langsung dan tidak langsung. Dalam penjualan produk minyak kelapa, konsumen dapat ditemui secara langsung dengan membeli produk minyak kelapa secara offline. Sedangkan secara tidak langsung, konsumen dapat membelinya secara online atau lewat media sosial. Berikutnya yaitu edukasi konsumen terkait bahan minyak kelapa alami. Produk minyak kelapa merupakan produk yang memiliki manfaat yang banyak, tetapi banyak pula masyarakat masih awam terhadap fungsi produk minyak kelapa. Maka dari itu butuh adanya edukasi dan pengenalan tentang produk minyak kelapa ini, serta apa saja keunggulan yang terdapat pada produk minyak kelapa, sehingga produk ini dapat diterima oleh masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan. Yang berikutnya yaitu loyalitas. Mampu membangun hubungan emosional secara baik dengan konsumen, maka dibangunlah sikap loyalitas dalam berkomunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Adapun pendekatan secara personal yang dilakukan, seperti dengan pemberian kartu ucapan pada saat pembelian produk minyak kelapa, saat konsumen berinteraksi secara langsung dengan pelayanan servis pada aplikasi chat, dan media sosial dapat terjalin interaksi langsung konsumen secara banyak. Yang berikutnya yaitu customer care. Pelayanan yang diberikan kepada konsumen produk minyak kelapa harus mementingkan dari sisi kenyamanan dan memasarkan produk ke konsumen sehingga konsumen tersebut nyaman dalam berkomunikasi tentang produk yang mereka inginkan, agar dalam proses penjualan bukan hanya kualitas produk saja yang diperhatikan, tetapi etika dalam memasarkan produk pun harus diperhatikan. Yang kelima yaitu customer segment. Melakukan pencarian target pasar yang dilakukan oleh produk minyak kelapa kami dalam menentukan pelanggan dan penggunaan produk minyak kelapa agar memiliki konsumen yang berkelanjutan. Hal ini sangat penting dalam menjalankan usaha untuk mengetahui konsumen seperti apa yang akan kita targetkan terhadap produk yang ingin kita pasarkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu semua kalangan, karena hal ini menunjukkan bahwa produk minyak kelapa ini tidak memiliki keterbatasan dalam penggunaannya. Yang kedua yaitu toko minyak kelapa. Toko yang menjual minyak kelapa termasuk target pasar kami. Poin berikutnya yaitu mengenai key research.
Key resource dapat berupa fisik, intelektual, dan finansial. Key resource yang dimiliki oleh bisnis kelompok kami adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemilik usaha, bisa perorangan dan kerjasama dengan orang lain atau kelompok. Yang kedua yaitu pekerja. Pekerja termasuk key resource dalam bisnis ini. Pengoperasian mesin pembuat minyak kelapa dan proses produksi dilakukan oleh para pekerja. Yang ketiga yaitu petani kelapa, sangat penting dalam menjalankan usaha terhadap persediaan bahan baku dan keberlangsungan produk dalam eksistensinya. Yang keempat yaitu mesin parut dan mesin penyaringan hasil ekstraksi, berfungsi untuk memarut daging kelapa sehingga mempermudah dan mempercepat proses pemarutan. Yang kelima yaitu berfungsi untuk memarut daging kelapa sehingga mempermudah dan mempercepat proses pemarutan. Yang kelima yaitu mobil bak. Mobil bak dalam lingkup luas sangat diperlukan. Hal ini memudahkan pelaku usaha dalam mengangkut produk minyak kelapa kemana saja. Yang poin berikutnya yaitu cost structure. Struktur biaya dipengaruhi oleh strategi perusahaan yang dipilih. Apakah mengutamakan biaya rendah atau mengutamakan manfaat istimewa? Di antaranya yaitu yang pertama bahan baku. Dalam proses penyediaan bahan baku minyak kelapa memerlukan dana yang tidak terlalu banyak. Yang kedua yaitu biaya gaji karyawan. Biaya yang dikeluarkan untuk memberi upah pada tenaga kerja harian atau bulanan pada usaha minyak kelapa. Yang ketiga yaitu biaya produksi. Biaya yang dikeluarkan untuk pembelian proses produksi minyak kelapa, diantaranya adalah biaya pembelian bahan baku sampai proses pengemasan produk. Poin berikutnya mengenai channels. Channels adalah elemen yang menyatakan bagaimana organisasi berkomunikasi dengan pelanggan, dengan tujuan agar produk minyak kelapa ini dikenal dan mampu bersaing dengan produk-produk lainnya. Adapun saluran promosi produk minyak kelapa dengan melalui channel sebagai berikut, yang pertama yaitu Facebook. Facebook mempromosikan produk karena memiliki fitur dalam penjualan produk di aplikasi. Aplikasi Facebook sangat banyak yang menggunakan, baik dari umur bawah sampai orang tua. Maka dari itu, berharap dengan menyebarkan produk minyak kelapa ini di halaman Facebook dapat menarik pelanggan untuk membeli produk minyak kelapa kami. Yang kedua yaitu Instagram. Dengan melakukan promosi produk di Instagram sangat cepat menarik perhatian konsumen di luar sana. Yang ketiga yaitu e-market, merupakan aplikasi yang mempertemukan antara penjual dan pembeli secara online yang bertujuan untuk memperluas jaringan target konsumen. Contohnya yaitu aplikasi Shopee, produk minyak kelapa akan dimasukkan di dalam aplikasi tersebut, dengan harapan produk ini mampu dikenal serta banyak yang tertarik. Poin yang terakhir yaitu revenue stream, bertujuan untuk mempertahankan penjualan produk minyak kelapa, diantaranya yaitu profit penjualan produk. Usaha produk minyak kelapa ini didapatkan dari hasil penjualan produk minyak kelapa yang akan diputar menjadi modal dan keuntungan dalam penjualan produk. Yang kedua yaitu dana investasi, misalnya pada awal usaha penjualan minyak kelapa dijalankan, memiliki dana investasi. Dana awal diperoleh dari anggota kelompok yang kemudian dana awal tersebut dijadikan modal awal dalam pendirian usaha minyak kelapa ini. Berikutnya yaitu penjualan ampas kelapa. Ampas kelapa dari hasil pembuatan minyak kelapa ini dapat digunakan sebagai pakan ternak unggas sehingga kami menjualnya kepada para peternak. Yang terakhir yaitu penjualan tempurung kelapa. Tempurung kelapa yang sudah tidak terpakai dapat dijual kembali kepada pembuat kerajinan dari tempurung kelapa. Lalu yang terakhir, kesimpulan, minyak kelapa sebagai salah satu produk turunan kelapa sangat memiliki potensi yang besar untuk menjadi industri usaha kecil menengah. Lalu komponen-komponen tersebut adalah komponen kondisi faktor sumber daya, kondisi permintaan domestik, dukungan industri terkait dan industri pendukung minyak kelapa, serta kondisi struktur, strategi, dan persaingan yang dihadapi oleh minyak kelapa Indonesia. Hasil analisis Berlin Porter menunjukkan bahwa minyak kelapa Indonesia belum berdaya saing secara kompetitif. Tingkat persaingan minyak kelapa di Indonesia cenderung tidak kompetitif karena utilitas industri yang rendah karena kurangnya pasokan bahan baku,
serta peran pemerintah belum cukup mendukung kondisi industri minyak kelapa. Hal ini agar pasokan bahan baku di perusahaan dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak menghambat proses produksi minyak kelapa. Selain itu, untuk memenuhi permintaan di luar negeri, kami berusaha untuk memproduksi minyak kelapa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara importir. Untuk biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi minyak kelapa ini yaitu sebesar Rp231.170.750. Demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.